ibu dan bersama kedua orang tua yang ada di rumah. Pada pagi hari ini Pak Guru sebelumnya menyapa salam sehat selalu. Semoga kita semua tetap dinaungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, anak-anakku, hari ini hari Kamis tanggal 16 bulan 4 tahun 2021. Materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini yaitu materi PKN dengan dua materi pembelajaran. Yang pertama di halaman 19. Di situ kita akan belajar bersama tentang pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dan yang kedua di halaman 26 yaitu tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku, pada materi pembelajaran yang pertama ini tentang pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bersama yang menyangkut bidang-bidang usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Guru harap anak-anakku masih ingat di mana ada 5 yang termasuk dalam kegiatan ekonomi, sedangkan yang ada 3 bidang yang termasuk dalam bidang agraris atau pertanian. Guru harap yang pertama itu perindustrian, perdagangan, dan jasa. Sedangkan untuk mapel pada hari ini di mana dijelaskan bahwa untuk mempelajari tentang pentingnya keberagaman jenis ini berarti adanya suatu hubungan kerjasama di antara bidang-bidang yang ada. Pak Guru angkat pada pembelajaran pada pagi ini yaitu tentang usaha, yaitu berupa kegiatan ekonomi masyarakat yang menyangkut di bidang peternakan. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan kita setiap hari kita pasti mengenal, baik dalam kehidupan kita keluarga maupun ada keluarga yang pekerjaannya atau berprofesi sebagai seorang pedagang. Nah, disitulah juga mereka menjalankan hubungan timbal balik di antara baik itu pihak peternak atau usaha maupun pedagang serta kita sebagai masyarakat biasa. Di mana anak-anakku masih mengingat bahwa ada 3 kegiatan ekonomi yang menjadi pihak. Di antara yang pertama, 1 berlaku sebagai produksi atau penghasil, yang kedua sebagai konsumsi yaitu pemakai, dan yang ketiga sebagai distribusi. Nah, anak-anakku di rumah, Pak Guru harap anak-anakku bisa memperhatikan bersama pada gambar di halaman 19 itu adalah contoh seorang peternak sapi. Dia bekerja sama dengan seorang pedagang di pasar yang mana terjadinya hubungan dalam bertransaksi, yaitu terjadinya kegiatan jual menjual. Jadi ketika para peternak sapi dia merawat atau mengusahakan usahanya dalam usaha di bidang peternakan yaitu sapi, setelah besar dia menjual kepada pedagang di pasar, sehingga selanjutnya pedagang itu dia bisa menjual berupa daging untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Disitulah anak-anakku kita melihat bahwa hubungan daripada gambar yang terlihat itu secara jelas dinyatakan bahwa ada hubungan 3 pihak, yaitu pihak peternak, pedagang, dan masyarakat. Ada yang sebagai produksi, itu seorang peternak, konsumsi, yaitu kita sebagai masyarakat. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, hubungan kerjasama dari pihak, baik itu pihak produksi, konsumsi, dan distributor itu harus adanya kerjasama yang baik. Sehingga terutama kita masyarakat yang ada tinggal di kota ini tidak kekurangan terutama daging, sehingga para peternak dan pedagang harus melakukan kerjasama yang baik dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anakku di rumah,
kebutuhan kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat dibutuhkan, terutama untuk kebutuhan makan minum. Selain itu juga kesehatan harus ada di antara dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan kita sehari juga kita perlu harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya anak-anakku, para pedagang, dia bisa bekerjasama dengan bagian pihak pemerintah setempat, yaitu bagian instansi perindustrian dan perdagangan menyangkut harga-harga barang yang akan dijual di pasar, sehingga para petani sebagai produksi dia bisa mengetahui harga barang yang akan dijualnya. Kita lihat anak-anakku, sikap menghargai diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membayar sesuai dengan tarif atau barang atau jasa. Contohnya kalau seorang peternak sapi ingin menjual sapinya, berarti dia pasti memakai atau memerlukan kendaraan berupa mobil. Disitulah terjadinya tawar-menawar harga. Kira-kira harga berapa sapi yang akan dijualnya, dia mengangkut dengan tujuan yang akan terutama tepatnya. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Jadi itu juga adalah hubungan kita masyarakat dengan para petugas yang ada. Selain itu kita ingat bahwa petugas kebersihan itu tetap ada di lingkungan pemerintahan kita, tapi tetap kita sebagai masyarakat biasa harus tetap menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah memberikan masukan berupa kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Nah, anak-anakku itu pasti banyak terdapat dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita harus tetap menghargai, memberikan usul saran atau pendapat terhadap hasil pekerjaan orang lain. Semua pekerjaan itu baik, cuma hasilnya itu pasti dinilai atau bisa kita memberikan suatu tanggapan yang positif. Nanti anak-anakku ada pekerjaan rumah, dan yang menyangkut di halaman anakku di halaman 26 itu kita belajar tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan. Berarti kita kembali mengingat semboyan akan hidup, yaitu menyangkut kesatuan dan persatuan yang ada di negara kita yang tercinta ini, yaitu tentang hidup harus menumbuhkan adanya sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tetap menciptakan suatu kerukunan dalam hidup. Ingat anak-anakku, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya pasti anakku masih ingat, yaitu berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, anak-anakku, sikap saling menghargai dan menghormati itu juga pasti kita dapat melakukan atau mewujudkannya dalam beberapa hal yang kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu kita harus menghargai atau menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain ketika ditampilkan. Itu kita harus menumpukan suatu sikap untuk menghargai dan menghormati terhadap kebudayaan yang ditampilkan. Yang kedua yaitu berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama. Nah, itu juga pasti anak-anakku lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu pasti dalam lingkungan rumah tangga kita itu ada yang berbeda agama, suku, budaya, tapi harus tetap kita ciptakan dan menghormati, menghargai satu sama yang lain. Dan yang ketiga yaitu mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Berarti kita harus punya niat ingin untuk harus memiliki kebudayaan orang lain, sehingga orang lain pun terutama punya budaya, contohnya tarian, nyanyian, pasti kita juga harus berlatih supaya kita juga bisa untuk memiliki
atau ingin mencari tahu kebudayaan dari daerah lain. Yang keempat adalah menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Nah, itu selalu disampaikan kepada kita bahwa di Indonesia ini banyak terdapat agama, yaitu ada 6, sehingga kita harus menumbuhkan untuk sikap saling menghargai, menghormati satu sama yang lain, terutama menyangkut agama maupun upacara-upacara adat yang ada. Contohnya kalau agama tetangga rumah kita ataupun yang rumah berdekatan dengan tempat ibadah yang ada, berarti kita harus menciptakan suasana yang damai sehingga teman atau kerabat kita yang menjalankan ibadah itu dengan tenang. Nah, anak-anakku, sebagai penugasan untuk anak-anakku pada pembelajaran kita hari ini, yaitu anakku bisa melihat di bagian pertama itu anakku pada halaman 20, yaitu anakku kerjakan nomor 2, anakku lihat gambar lalu menjawab di nomor 4 sesuai dengan indikator uraian pertanyaan yang ada. Sehingga nanti ada 2 soal itu, nomor 2-nya dengan 4. Aku ulangi lagi. Nomor 2 itu ada 3 gambar, lalu nomor 4-nya itu indikatornya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sedangkan dilanjutkan dengan tugas di halaman 27, yaitu anakku mengerjakan secara mandiri, yaitu halaman 27 nomor 2, anakku kerjakan isi dalam tabel. Itulah anak-anakku pembelajaran kita hari ini yang menyangkut pentingnya keragaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat, serta pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Sebagai akhir dari Pak Guru menyampaikan salam sehat selalu, Tuhan selalu menyertai kita. Akhirnya selamat pagi. Terima